Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komen, kita bakalan bahas seputar salah satu meme koin, yaitu PP nih, teman-teman. Dan per video ini saya record, PP ini udah menempati posisi ke-32 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Namun kalau misalnya kita sortir nih dari sektornya, yaitu sektor memes ya, di sini PP masih menempati top 3 nih teman-teman, atau lebih tepatnya urutan ketiga dari segi sektor meme coin ya, dan dia tepat berada di bawah Dogecoin dan juga Shiba Inu. Dan tentu ya sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama, kalau misalkan kita coba lihat nih dari chartnya. Nah, buat PP kalau misalkan kita lihat dari chartnya, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri nih harganya di pojok kanan sini, teman-teman. Per video ini saya record PP ada di harga berapa ya? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan video ini saya record di tanggal 12 April tahun 2025. Dan tentu sangat mungkin ya di kemudian hari itu bisa berubah harganya, baik naik maupun turun gitu. Dan di sini kita bisa mengetahui beberapa hal ya, di mana kalau misalkan kita sedikit kilas balik, PP ini ketika berada di ya kisaran Q4 lah ya tahun 2024, tepatnya di bulan Desember pada saat itu mulai mengalami penurunan yang signifikan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan kalau kita ukur nih menggunakan fitur ini ke bawah, itu PP lebih kurang udah drawdown 70%-an teman-teman. Itu drawdown yang ya cukup signifikan lah ya, atau cukup besar gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang beli PP di atas nih, mungkin udah ke drawdown sangat signifikan banget. Dan meskipun demikian juga buat teman-teman yang mungkin belinya di tengah-tengah sini juga pasti drawdownnya tetap lumayan ya teman-teman. Let's say di tengah sini ke bawah itu juga udah lumayan teman-teman buat drawdownnya. Dan coba nih komen siapa aja yang lagi nyangkut di PP teman-teman. Dari kalian boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banyak atau enggak nih yang nyangkut di PP ini. Namun apapun itu di sini so far kita bisa lihat momentum turunnya sangat signifikan sampai akhirnya dia ketahan nih di demand zone yang ada di sini teman-teman. Nah di sini. Yang mana actually ya demand zone ini udah saya gambar di video-video saya sebelumnya yang membahas PP. Teman-teman boleh banget cross check di video sebelumnya yang saya bahas PP teman-teman. Di mana di situ saya udah gambarin nih secara detail terkait demand zone ini ada di sini. Kenapa? Karena ya jelas teman-teman. Di sini kalian bisa lihat nih sebelumnya demand zone ini atau area support ini juga menahan pergerakan harga PP ya beberapa kali lah ya. Kalian bisa notice sendiri gitu. Dan nggak heran kalau misalkan di sini ternyata kita dapat pullback atau dapat quote on quote istilahnya ketahan lah ya price actionnya di kisaran range demand area di sini. Dan kayak biasa ya, tentu di video kali ini juga sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud mempromosikan aset tertentu. Dan maka dari itu teman-teman harus banget do your own research, dan juga teman-teman harus banget analisa mandiri ya teman-teman ya, karena kita nggak pernah tahu market itu selalu dinamis. Dan di sini saya bakalan kasih beberapa probability seputar PP, tapi ya karena saya juga manusia tentu sangat mungkin salah, maka dari itu teman-teman wajib banget due diligence dan analisa mandiri gitu. Dan ini cuman gambaran atau sudut pandang saya seputar PP ini, dan lebih tepatnya probabilitas yang saya lihat nih seputar price action dari PP. Dan oke, kita akan langsung aja mulai dari probability pertama, di mana di sini ya dalam jangka waktu dekat hingga menengah, jika ternyata PP ini berhasil mempertahankan momentum bullishnya nih, yang mana sebenarnya kalau kalian lihat nih dia udah ketahan 2 kali nih teman-teman di demand area ini dalam jangka waktu yang cukup dekat, yaitu yang di sini dan juga yang di sini teman-teman. Nah kalian bisa lihat ini ketahan lagi gitu. Dan kalau misalkan dia bisa mempertahankan momentum seperti ini, maka bukan hal yang mustahil bahwasannya PP ada kemungkinan nih buat climbing up lagi dan coba testing nih di area resistance-nya yang di sini gitu buat PP ini sendiri. Kenapa? Ya karena di sini ya kita bisa tahu bahwasannya dengan adanya pullback seperti ini mengindikasikan ya bahwasannya memang ada loh buyers yang tertarik buat akumulasi atau membeli PP di range demand area sini, teman-teman. Yang artinya demand area ini tuh attract banyak buyers gitu ya, atau menarik perhatian banyak buyers yang mana menganggap harga PP ini udah murah. Dan ya ada potensi jika akumulasi ini terus berlanjut dan eee, buying power-nya juga ikut naik gitu, ada potensi PP ini bisa aja hit di area resistance-nya atau testing di area resistance-nya dalam waktu dekat hingga menengah gitu. Ditambah stochastic RSI-nya yang memang masih oversold namun udah mulai climbing up gitu ya. Yang mana ada potensi kalau misalkan stochastic RSI-nya climbing up, ini ada potensi diikuti juga dengan price action-nya gitu, hopefully gitu teman-teman. Dan itu adalah probability yang pertama.
Namun di sini kita juga harus, realistis ya bahwasannya secara momentum ini overall masih dipegang oleh seller dan adapun probabilitas kedua, di mana kalau misalkan PP ternyata nggak mampu nih mempertahankan demand area di sini, maka bukan hal yang mustahil bahwasannya PP ini bisa aja breakdown dari demand area di bawah sini dan testing ke key support levelnya yang ada di bawah sini, teman-teman. Dan ya ini juga salah satu kemungkinan yang mungkin aja terjadi, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan dia breakdown dari demand area di sini, maka sebenarnya ini indikasi yang sangat buruk buat PP karena kalau kalian lihat demand area ini adalah demand area di mana, terakhir kali ya PP ini ketahan sebelum dia akhirnya terbang, teman-teman. Yang mana kalau kalian lihat di sini, nah demand area ini tuh yang terakhir kali menahan pergerakan PP sebelum dia akhirnya terbang dengan cukup signifikan gitu. Dan I think ya, ini bisa kita kategorikan sebagai satu swing ke atas, teman-teman. Let's say kayak gini. Dan jika demand area di sini di breakdown, maka secara otomatis PP ini akan, shift ya atau berubah dari momentumnya yang sebelumnya ini udah bullish, meskipun memang sekarang secara momentum cukup bearish, teman-teman, tapi dengan dia breakdown dari demand area ini, maka dia akan mengonfirmasi secara structure PP ini udah masuk ke dalam bearish structure-nya, teman-teman. Kayak gitu. Dan kalaupun dia harus testing di key support level ini juga hopefully nggak di breakdown ya buat key support level ini. Karena key support level ini adalah quote on quote hidup dan matinya PP nih, teman-teman. Karena kalau ini di breakdown, PP bakalan bermain lagi di bawah area yang sebelumnya setelah di breakout kita nggak pernah bermain di bawah area situ, teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat nih kalau dia breakout ke bawah apa yang akan terjadi, teman-teman ya. Karena di sini nih nggak ada nih historicalnya, teman-teman, yang pernah breakdown ke bawah sini selain sebelumnya memang ketika PP ini climbing up gitu dengan cukup signifikan. Dan pastinya holder-holder PP juga kalau PP turun di bawah key support level ini drawdown-nya juga akan cukup signifikan gitu, Bu, teman-teman. Dan lebih kurang sih kayak gitu buat price action seputar PP. Dan kalau kita lihat beberapa data seputar PP ya, let's say kita buka dari CoinGlass. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya PP memang volumenya dalam beberapa waktu terakhir ini lumayan mengurang, teman-teman, atau lumayan berkurang. Dan di sini kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir liquidation-nya ini atau uang yang terlikuidasi di PP ini lebih dari 900.000 US dollar, teman-teman, yang mana kalian bisa lihat di bagian sini dalam satu hari atau 24 jam terakhir. Dan di sini kalau kita coba lihat by analytics, PP sebenarnya di kuartal 2 ya, by data, teman-teman, kuartal 2 ini adalah salah satu kuartal terbaik buat PP atau salah satu kuartal terbaik lah ya memang buat PP, karena memang sepanjang sejarah PP ini listing, teman-teman. Dari 2023 kemudian 2024 ini di kuartal 2-nya belum pernah minus, teman-teman. Which is berarti ini adalah kuartal 2 atau di tahun 2025 ini adalah kuartal 2 di mana PP ini bisa aja minus gitu, teman-teman. Namun kita juga harus realistis nih bahwasannya 2 tahun sebelumnya itu hijau loh, teman-teman. Jadi secara historical memang Q2 ini cukup positif. Namun let's see deh ya di kuartal 2 di tahun 2025 ini bakalan kayak gimana nih buat transaction dari PP ini. Apakah bakal quote on quote history repeat itself dengan ikutan hijau nih di kuartal 2 ini, atau justru kuartal 2 ini bakalan ngikut return di kuartal 1 sebelumnya, teman-teman, yang mana cukup merah gitu. So ya, mari kita lihat nih buat PP ini, dan teman-teman juga boleh kasih pendapat nih, utamanya holder PP ya. Coba holder PP boleh banget komen gimana menurut kalian seputar PP ini. Apakah masih menarik buat diakumulasi atau justru menurut kalian kayaknya meme coin kali ini nggak terlalu perform deh. Jadi mungkin mendingan altcoin atau bahkan mendingan koin-koin lain aja gitu. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, feel free, kalian boleh banget request aja. Dan jangan malu-malu, jangan sungkan kalau misal banyak yang tertarik sama requestan kalian. Tentu KPP ini bakalan saya usahakan buat update dan bahas segera. Dan mungkin gitu aja seputar analisa PP pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan udah support saya sampai sejauh ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.